Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin berbicara atau membahas Casemiro. Karena ada wawancara, ada juga ulasan terkait dengan Casemiro. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di awal bulan April, ada sebuah interview dengan ESPN Brazil kalau tidak salah ya, di mana Casemiro ini mengatakan kalau dia ini tidak bisa tidur karena berusaha untuk berpikir sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata. Dan saat ini bagaimana menurut dia tidak ada poin lagi ya, tidak ada hal yang terkait dengan membicarakan soal title ataupun juga tempat di Champions League. Tapi bagaimana harus mempertimbangkan, memikirkan pertandingan-pertandingan yang telah dilalui oleh Manchester United. Situasi tentu saja berbeda dengan klub dari Casemiro sebelumnya, Real Madrid, di mana di La Liga mereka dominan dalam perburuan gelar juara. Di Champions League pun juga sangat rutin mereka bermain dan bahkan melaju sampai babak yang lumayan jauh ya. Dan ada wawancara juga bagaimana gua ambil dari Fabrizio Romano ini, bagaimana Casemiro menjelaskan kepergiannya dari Real Madrid menuju Manchester United ini yang ternyata cukup berliku dan juga berat. Bagaimana dia melakukan pembicaraan dengan Florentino Perez yang disebutkan sangat tidak ingin kehilangan Casemiro. Casemiro juga menjelaskan bagaimana dia cukup deg-degan ini ketika menyaksikan Real Madrid menghadapi Manchester City, tapi akhirnya dia happy karena dia juga sebagai fans dari Real Madrid dan sekarang dia juga sebagai pemain dari Manchester United. Bahkan dia juga menjelaskan bagaimana Carlo Ancelotti pun juga sangat kehilangan, bahkan juga mungkin keberatan ya, Casemiro ini cabut dari Real Madrid ke Manchester United. Tapi memang ada hal yang ingin dicari oleh Casemiro, sudah dijelaskan kalau tidak salah bahkan ketika Casemiro ini datang ke Manchester United ada speech di sana dengan Real Madrid, dan dia juga menjelaskan kalau memang Casemiro ini ingin mencari tantangan baru dan dia melihat memang Manchester United ini bisa menyediakan tantangan. Dan menurut gua yang dimaksud dengan tantangan tentu saja ini bukan langsung kesuksesan yang diraih dengan Real Madrid. Gua pikir Casemiro tahu ada resiko tersebut di Manchester United, di mana ketika dia datang di masa dari Erik ten Hag ya, musim pertamanya, melihat musim sebelumnya Manchester United sangat kacau, memiliki banyak pemain kualitas, tapi Manchester United terseok-seok ya di kompetisi Liga Inggris utamanya. Bahkan di musim sebelum Erik ten Hag ini datang, Manchester United menurut gua ya ada pergantian pelatih di tengah jalan, lalu ketidakjelasan mengenai posisi selanjutnya bagi Ralf Rangnick, manajemen Manchester United. Banyak hal lah menurut gue yang memang masih belum pada tempatnya di Manchester United. Dan gue yakin Casemiro tahu hal tersebut, dan dengan pengalamannya dia sebagai pemain profesional, menurut gue dia pun juga tahu bahwa tidak mudah ya untuk bisa membalikkan situasi dalam waktu cepat. Tapi gue justru melihat mungkin ini merupakan tantangan yang diinginkan oleh Casemiro. Mungkin dia ingin keluar dalam tanda kutip dari zona nyamannya di Real Madrid dengan menjalani karir di Manchester United. Musim ini gue sudah pernah bikin video beberapa waktu yang lalu terkait dengan Casemiro ini. Memang ada penampilan yang menurun ya dibandingkan dengan musim lalu, dan penampilan ini yang menurun ada kecurigaan gue secara ringan amatiran, ada konsep permainan yang berbeda dari 4-2-3-1 ke 4-1-4-1. Lalu tentu saja banyaknya cedera musim ini membuat adaptasi terkait dengan sistem baru ini tidak bisa berjalan dengan lancar menurut gue, tidak bisa dengan mulus-mulus saja, tidak bisa dengan rapi. Dan ini pun juga dialami oleh Casemiro.
Walaupun tidak semua pertandingan dari Manchester United musim ini Casemiro tuh bermain buruk, karena ada beberapa momentum kesempatan dia juga tetap bisa bermain bagus. Gua berpikir Casemiro ini ya dia pemain yang berpengalaman, dia punya kualitas tentu saja, dan bagaimana karakter ini yang juga selalu disebutkan oleh Erik ten Hag sering sekali. Ini yang diharapkan dari Casemiro, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dalam dressing room. Erik ten Hag disebutkan oleh Fabrizio Romano di salah satu wawancara terakhirnya ini membela penampilan dari Casemiro ataupun keadaan dari Casemiro. Dikatakan kalau Casemiro ini berjuang dengan cedera yang berat yang dia tidak pernah dapatkan di karirnya, tapi dia selalu menang di karirnya. Jadi saya percaya dia akan memberikan kesuksesannya. Saya tahu dia akan tampil lebih baik lagi, dan saya sangat percaya diri tentang dirinya. Dia adalah seorang petarung, itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Saya pikir kita membutuhkan seorang pemain di posisi nomor 6 ketika saya datang di sini, dan musim lalu Casemiro ini sangat fantastis. Saya tidak berpikir kalau dia ini bisa mencetak gol yang banyak sebagai pemain nomor 6, sebagai gelandang bertahan holding midfielder. Dan ini merupakan sebuah posisi yang sangat strategis, dan dia juga sangat penting bagi tim Manchester United. Nah, dari sini menurut gue akan membuka spekulasi tentu saja, akankah Casemiro ini tetap berada di Manchester United musim ini, atau justru dia akan meninggalkan Manchester United di musim panas nanti, di mana sering sekali Casemiro ini dikaitkan dengan tim dari Saudi Arabia ya kan. Dan kalau gue menilai atau melihat kontrak dari Casemiro ini baru akan berakhir di tahun 2026, artinya tidak ada urgensi ataupun belum ada urgensi dari Manchester United ini untuk menjual atau bahkan memperpanjang kontrak dari Casemiro di musim panas tahun ini. Ada perkiraan, dan termasuk gue juga melihat situasinya masih 50-50, gue menilai Manchester United ini butuh kualitas di posisi gelandang bertahan. Di video yang membahas tentang Casemiro tuh gue katakan ada dua solusi di sana ya. Bisa dengan menjual Casemiro lalu mendatangkan gelandang baru yang mungkin dengan kualitas yang lebih bagus, posisi yang lebih sesuai, atau tim kepelatihan ini memperbaiki situasi dengan Casemiro. Dan menurut gue ini bukan hal yang baru yang dilakukan oleh tim kepelatihan Erik ten Hag. Bagaimana musim lalu misalnya seorang Marcus Rashford yang di 2 musim sebelumnya tampil tidak maksimal ya dengan berbagai situasinya, musim lalu bisa dibikin menjadi mesin gol. Lalu juga bagaimana seorang Diogo Dalot yang dari musim lalu dan juga musim ini menjadi pemain yang penting dan memiliki performa yang bagus di sisi kanan Manchester United. Garnacho pun juga demikian ya, bisa dikembangkan sehingga menjadi seperti saat ini, walaupun ini juga masih belum selesai. Gua berpikir salah satu tugas pelatih ataupun tim kepelatihan itu bukan hanya soal memutuskan pemain siapa yang dijual, siapa yang dibeli, tidak harus seperti itu, tapi juga bagaimana bisa memperbaiki penampilan dari skuad yang ada, dari pemain yang sudah ada, sehingga mereka bisa tampil di kapasitas tertinggi. Menurut gue ini merupakan salah satu tugas utama dari tim kepelatihan, dan bisa saja hal ini yang akan diambil oleh tim kepelatihan Erik ten Hag jika tetap dipercaya menjadi pelatih untuk musim depan. Artinya memperbaiki situasi dengan Casemiro. Ternyata tadi disebutkan ada cedera parah ya yang dialami musim ini, dan menurut gue ya sebagai mungkin atlet olahraga di bidang apapun, kadang memang cedera itu bisa memberi sesuatu yang sangat mengganggu, terutama dari sisi penampilan, dan mungkin inilah yang terjadi di Casemiro. Ya dia gelandang bagus, tapi di beberapa kesempatan musim ini dia tidak tampil optimal sih, itu kenyataannya. Dan kalau memang diambil keputusan Casemiro untuk tetap tinggal di Manchester untuk musim depan, ya mau tidak mau memang harus diperbaiki, dan salah satu kuncinya menurut gue adalah situasi di pre-season nanti. Kurang lebih demikian. Jadi bagaimana menurut Sobat Football United ini, kira-kira Casemiro akan tetap di Manchester United musim depan atau tidak? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.